Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya hari ini spesial ya, ngobrol bareng dengan Mbah Lurah yang masih aktif. Kalau kemarin kan Mbah Lurah Wondo itu Lurah Sepuh, tapi ini Pak Suradi, ini Lurah yang masih aktif di Desa Ndaungan. Itu kabar ya Pak Lurah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi saat sekarang pandemi sudah reda, restorannya juga sudah berjalan. Insya Allah masyarakat badannya sudah sehat ya, antibodinya sudah sudah normal kembali Pak. Ya. Insya Allah nanti kan kita menjelang puasa Pak. Ya, betul. Nanti sholatnya sudah tidak dibatasi lagi. Terpenting kita pakai masker hanya untuk menjaga yang kena flu itu. Kena flu. Terus juga mudik nggak dilarang. Enggak alhamdulillah nanti di saat hari jadi Sragen nanti bulan Mei nanti akan lebih semarak karena kita sudah 2 tahun mengalami seperti ini kan sudah kangen Pak. Kangen ketemu sanak saudara, tetangga, warga ya. Dan momen-momen nanti juga di saat Lebaran kan 2 tahun terus nggak mudik. Nah itu Pak Lurah, kan dulu prosesnya kok jadi lurah itu dulu basicnya apa? Jadi latar belakangnya apa? Sebelum jadi lurah? Dulu saya PNS di Benda, yang sekarang di Benda itu dilebur di di reposisi di merger sama dinas perdagangan yang sekarang namanya Disperindak ya. Walaupun saat sekarang juga digabung lagi sama kantor koperasi UMKM tuh. Tapi lupa karena seringnya ganti-ganti nama SOT itu kan lupa juga. Yang jelas dari Benda ya. Nah, terus pensiun di tahun 2019. Terus tahun lurah ya, selang 2 bulan 5 hari kita itu ikut kompetisi Kades. Itu yang mendasari apa Pak Lurah? Dengan tiba-tiba memutuskan ikut kompetisi ini ya, yang mendasari juga karena bentuk kecintaan kita. Kecintaan ya. Yang terhadap keadaan utamanya di Desa Ndaungan ya. Pada umumnya untuk Indonesia juga. Tapi Mbak Wondo kan sudah ngerti, sudah baik ya, kita tinggal melanjutkan program dia karena banyak program yang dia canangkan sehingga kita tinggal meneruskan tapi begitu jabat terus keterak pandemi. Nah itu juga agak memperlambat ya Pak ya. Yang kadang kalau boleh pilih kan kita nggak pilih ya Pak. Jadi semuanya kan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa harus kita terima dengan kita juga berusaha bersama-sama antara pemerintah desa, kabupaten, pemerintah pusat untuk menjaga sinergi kita bentuk Satgas ya, COVID-19 sampai sekarang pun masih solid. Jadi 2 tahun awal itu memang dengan fokus menangani COVID dulu Pak ya? Iya 100% langsung COVID. Kita juga enggak jadi lurah baru-baru nggak bisa bangun kan gitu Pak. Jadi lurah angkatan jenengan ini ya itu tadi ya terhambat COVID. Bangunan kan visi misinya enggak khususnya terhadap pembangunan fisik. Iya betul. Tapi ada sebagian yang sudah kita lanjutkan program Mbah Sepuh kemarin. Iya. Untuk program air bersih ya, yang sudah dilaksanakan dari awal Mbah Wondo sehingga saat sekarang pun masih berjalan. Macamnya Pasimas berarti ya? Pertama Pasimas, terus yang selanjutnya kita cover dari dana desa untuk pengadaan air bersih. Berarti didistribusikan ke warga ya? Iya, ke warga. Bagaimana Pak? Konsepnya gimana? Apa
seperti PAM, PDAM atau konsepnya itu sebenarnya setelah kita bangun pakai anggaran dana desa, kita serahkan ke BUMDes. ke BUMDes. Pengelolaannya di karyawan BUMDes. Sudah berapa itu Pak? Sudah berapa titik itu Pak? Sejak Bawondo itu pertama kita dapat Tamsimah yang di Dukuh Bendungan, Pak. Bendungan ya. Bahkan saat sekarang di Dukuh Bendungan itu overkapasitas. Kapasitas debit airnya itu sampai nggak mencukupi, akhirnya membuat lagi lagi. Akhirnya sambungan rumahnya sudah banyak sekali ya. Berarti sudah bisa memberi pemasukan untuk BUMDes ya? Untuk BUMDes. Terus yang kedua di SD Impres, tanahnya di SD Impres 3 dengan 3 itu sejak Mbah Wanto sudah dibuat, akhirnya program Wanto dilanjut di SD Bangunan 1 yang letaknya di Dukuh Mojoroto. Itu sudah berguna juga bagi masyarakat. Terus kita lanjutkan di Dukuh Renggot di RW 15 yang saat sekarang pipanisasi yang belum selesai Pak. Jadi targetnya nanti setiap Dukuh itu ada PAM-nya ya? Jaringannya. Iya. Kalau untuk ukuran PAM-nya saya kira sudah mencukupi Pak. Dan itu di Renggot itu bisa untuk beberapa dukuh kita hater dari Dukuh Denglo, ada Bomati, Jenggilan dan Mojokerto. Nah itu. Nah terus untuk Pak, BUMDes itu yang buat Tamsimah itu dari anggaran pemerintah atau sudah dari hasil BUMDes itu Pak? Yang untuk buat baru ini? sumber baru? Iya. Belum itu sepenuhnya di cover anggaran dana desa. Dana desa dulu ya. Begitu nanti BUMDes sudah kuat, nah mungkin bisa pengembangan lagi. BUMDes kan membalikan ke desa berupa PAD, pendapatan nasi desa. Oh gitu. Akhirnya nanti kalau seluruhnya sudah tercover oleh air bersih yang dikelola oleh BUMDes, desa akan mendapatkan PAD dan PAD untuk pembangunan di desa lagi ya gitu ya, mantap. Berarti titiknya fokusnya sekarang ini air bersih ya? Air bersih utama Pak, karena di saat-saat yang tahun-tahun sebelumnya sebelum dapat Tamsimah itu secara mayoritas di Dukuh kekurangan air bersih di saat ada musim kemarau. Saat itu kita dapat jatah Tamsimah di saat Pak Sepuh, Pak Lurah Wanto. Oh gitu. Nah terus Pak Lurah, ini kan sudah anggap saja ya kita sudah normal ya. Sudah, COVID sudah selesai, normal, alhamdulillah. Nah itu yang kira-kira nanti untuk ke depan itu pembangunan apa Pak yang mau dikejar? Ya kita nggak bisa, belum bisa berharap banyak, tapi kita harus optimis bahwa dengan pertama kita lepas dari pandemi, insya Allah nanti paling tidak momen-momen di tahun 22 nanti untuk aktivitas seperti katakanlah nanti di hari ini puasa Hari Raya Idul Fitri bisa normal. Yang kedua nanti menjelang hari ulang tahun Sragen Asri sudah normal. Ada momen tertentu kita bisa wisata ke Gunung Kemukus, ke Kembayanan yang saat sekarang kan sudah lumayan bagus Pak itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bangunan nanti juga mau termasuk di Agustus Pak nanti Agustus, ya? Di momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oh gitu ya. Jadi biasanya kan nggak ada acara-acara mungkin nanti bisa lomba-lomba gitu. Nah, sektor pembangunan Pak, sektor pembangunan nanti yang mau dititik beratkan apa nih 3 tahun ke depan nih? Sektor pembangunan itu kan potensinya mayoritas petani Pak. Petani, artinya kan kita seperti ini bagusnya jalur wisata ini kita akan maksimalkan. Tapi kalau soal jalan mungkin ya itu sudah masalah klasik artinya ya. Dari dulu ada jalan jadi seperti depan ini ya. Kita dapat bantuan dari provinsi ya. Provinsi ini. Tapi nanti kan paling berapa tahun rusak lagi. Kan jalan seperti kan tanahnya tanah labil ya. Akhirnya kita juga harus bisa
pandai-pandai apa namanya membagi anggaran dana desa yang hanya terbatas. biar anu ya, istilah paper gitu ya, bisa bermanfaat berbagai aspek Lebih apa prioritas ya. karena anggaran di saat tahun 22 pun kita ada Perpres 10421 itu kan dia itu harus wajib 40%. 40% dulu. Iya. Ada pengamanan COVID itu 8%. Untuk ketahanan pangan 20%. Nah, di saat momen ketahanan pangan ini justru kita alokasikan sepenuhnya di pertanian, di CIT, nanti sebagian untuk apa namanya penanganan ya CIT untuk tikus, irigasi juga Pak, CIT di irigasi itu. Jalan usaha tani karena kan seperti contoh ini masih belum ada jalannya masuk, artinya sewaktu petani panen tidak untuk jalan apa namanya traktor ya, mungkin untuk mengakhiri padinya itu belum. Itu penting sekali Pak, karena akan meminimalkan biaya operasionalnya. Betul. Nah selain itu Pak, saya kan sering mendengar ya dari keluh kesah petani itu mungkin satu pupuk pupuk misalnya, dua juga kadang-kadang operasionalnya itu terlalu tinggi ketika waktu musim tanam cari yang nanam itu kadang-kadang juga ngantri, terus waktu musim panen juga kombinya itu ngantri lah. Kira-kira terobosan apa Pak yang jenengan mau lakukan untuk membantu petani di Desa Daungan agar permasalahan klasik itu bisa terselesaikan? Sebetulnya permasalahan petani itu permasalahan nasional. Saya ini pendapat pribadi saya. Karena sejak dulu kalau petani di saat mengolah sawahnya yang diharapkan rentasinya kan hasil betul. Tapi setelah begitu panen kendalanya beberapa faktor. Pertama karena menurut saya itu sudah klasik. Harga betul. Di saat panen justru ada penurunan harga. Yang tahun-tahun ini kan kemarin tuh tikus Pak. Tikus betul. Luar biasa tikus. Itu yang pertama tikus itu. Kedua dari suara petani sendiri karena harga pupuk yang subsidinya yang minim. Subsidinya kurang kan belinannya. Belinan dia agak mahal. Itu saya rasa permasalahan klasik. Yang terpenting bagi kita justru apa namanya persoalan yang sifatnya nasional. Kalau saya bilang nasional itu kan nasional ya Pak ya. Itu kan memerlukan apa namanya aturan-aturan yang kuat dari pemerintah pusat juga, walaupun harus di backup dari daerah juga. Tapi kalau itu ya anggap aja Pak ya, pupuk itu masalah nasional, yang itu yang kebijakannya tentunya pemerintah pusat ya. Betul. Tapi untuk ini memangkas biaya operasional berbasis itu tadi, mungkin bagaimana ketika musim panen ini yang tadinya misalnya budget petani itu sepatoknya katakanlah 500.000 turun menjadi 300.000. Terus misalnya masalah panen apa itu yang tadinya satu patok itu mungkin 1 juta mungkin, tapi bagaimana bisa turun 500.000 misalnya. Itu kan ketika bisa menurunkan dua hal itu saja, otomatis kan operasional juga turun. Nah, kira-kira jangan punya ide apa Pak biar dua hal ini saja? Kita sederhana saja, kita akan melihat dari anggaran yang ada, anggaran dari dana yang bisa cepat kita upayakan ya. Pertama ongkos tadi yang saya sampaikan, jalan usaha tani itu sangat penting. Itu bahkan urgen, artinya nggak bisa ditunda lebih lama karena petani biar apa namanya sambatnya biar nggak semakin berantas itu. Nilai kan dari petani sendiri itu saya ini secara apa ya naluri saya, karena saya juga ngalami tani Pak. Iya betul ya. Kemarin setelah saya hitung juga biayanya ongkosnya gede. Akhirnya kan bagaimana supaya petani itu keluhannya itu bisa sedikit terobati gitu. Oh betul. Jadi kalau ada jalan usaha tani otomatis ongkos angkutnya dari tengah sawah ke jalur jalan yang gede ini kan bisa lebih kurang, lebih efisien ya. Lebih efisien salah satunya. Jadi misalnya
erekdos juga dia tidak harus ngusungi sampai jauh, tapi bisa mendekat gitu kalau jalan wisata tanahnya bagus gitu ya. Termasuk bantuan dari pemerintah yang sumber dalam itu di saat masa tanam yang ketiga, apa namanya itu, masa gadu ya Pak? Iya betul. Itu kan walaupun dari akses air dari Gedung Gatot kadang juga ada, tapi kadang kurang. Jadi kekurangan itu bisa ditambah dari sumber dalam itu gitu Pak. Jadi ada dua tadi ya, jadi mungkin jalan usaha tani dan irigasi ya Pak. Irigasi. Kita belum bisa berharap banyak Pak, karena ya kita harus bersyukur karena pandemi ini memang mengganggu segala aktivitas, tidak hanya ekonomi saja, tidak hanya kesehatan saja, ekonomi, pembangunan, aktivitas sosial juga terganggu di saat masyarakat mau punya hajat, terganggu juga segala-galanya Pak. Betul ya. Makanya banyak yang apa namanya pendapatannya drastis berkurang ya, betul Pak. Turunnya drastis. Nah untuk daungan sini Pak, selain pertanian Pak, potensi ekonomi apa Pak yang kira-kira bisa digali di daungan ini, misalnya pemberdayaan masyarakat atau UKM itu apa Pak yang di daungan ini? Yang sudah berjalan itu di apa namanya kelompok ibu-ibu simpan pinjam. Simpan pinjam. Ya. Itu ada yang dana bergulir dari apa namanya uang XPNPM yang dulu, tapi sekarang namanya apa namanya yang dikelola oleh ibu itu dipinjamkan kepada utamanya kepada UKM yang kecil yang makanan murah itu bagi pengusaha-pengusaha kecil di cover dari itu, termasuk kalau di ibu-ibu kan dari dulu sudah punya organisasi PKK ini. Yang usaha kecil Pak yang ada di daungan ini apa Pak? Yang usaha-usaha kecil yang ada di daungan ini, misalnya katakanlah di pucuk itu ada tas anyam, nah terus daerah sini variatif Pak. Kalau di daungan banyak kan tuh yang saya melihatnya itu dari itu namanya jualan apa namanya jualan pentol. Oh pentol. Ada bikin karat. Ada yang bikin apa namanya karat, pentol. Kalau nyaman-nyaman saya rasa kita tahu ada konveksi juga ada kelihatannya. Oh ada konveksi itu ya. Iya konveksi beberapa tempat, bahkan ada yang apa bikin terus di tempat Pak Jojo, Pak Giman itu yang mendistribusikan ke tengkulak. Ya betul. Itu kaitannya dengan ekonomi Pak. Kalau dari budaya apa Pak? Di sini yang masih lekat dengan sejarah di Sandawungan yang kaitannya dengan budaya itu apa Pak? Yang masih kalau budaya saya sifatnya umum aja. Umum ya. Karena kita butuh negara makin baik itu kan membutuhkan suatu sinergis, artinya toleransi, saling menghargai apa yang terjadi di masyarakat Dawungan, entah itu dari sisi perbedaan syariat agama, ya, betul, ya. Entah dari sisi perbedaan apa, saat sekarang kan perbedaan pendapat luar biasa, tapi kita sudah belajar lama kalau di saat reformasi di masyarakat kita sudah dibebaskan untuk berbicara. Hanya saja berbicaranya kadang ibaratnya gini Pak, punya analogi seperti kita di saat kita keran belum dibuka, hanya kecil, tapi di saat keran itu dibuka besar Pak, akhirnya apa? Sedikit kebablasan. Gitu. Jadi harus karena budaya masyarakat di sini sudah bagus, walaupun ada banyak perbedaan pendapat tetap besar, rukun dan kompak. Nah terakhir Pak, itu dulu kan daerah Dawungan ini terkenal belik Pak. Waktu saya itu belik di Dukuh Majorata di RT 8 tuh. Dulu namanya belik apa itu Pak? Sendang rampal. Sendang rampal. Tapi waktu sekarang kalau di saat kemarin sudah kering. Sudah kering. Jadi airnya sudah kalau kemarau Pak. Jadi kemarau kering itu dulu kan belik itu sendang itu kan nama apa namanya musim kemarau pun tetap ada.
Bahkan dulu banyak yang ngasuh ke situ ya. Iya, iya. Ngandi ngasuh. Banyak yang ke situ masyarakat. Tapi saat sekarang ya kalau musim apa namanya ini musim penghujan Hujan ya, mungkin masih ada. penuh, ya. Oh gitu. Tapi nanti di saat kemarau pas kering-keringnya itu sudah nggak ada. Terus kalau Ndalengan itu apa juga punya zona industri Pak? Untuk zona kuning untuk lahan industri itu Pak, apa masih ada di wilayah? Maksudnya Nusa gimana Danu? Pak? Tanah yang zonanya kuning, jadi bisa untuk perumahan, bisa untuk industri. Sepengertian saya waktu saya jabat awal di tahun awal kan kita pernah tanya ke PUPR ya, DPU ya apa namanya DPU, bukan, ya. itu bahwa lahan kuning itu nggak ada. Oh, nggak ada Ndalengan ya. Jadi mayoritas semua. pertanian ya Iya. hijau ya. Ya gitu Mbah Lurah, Pak Surati. Ya saya mendoakan moga-moga nanti di tahun yang ke depan, karena alhamdulillah sudah lepas dari pandemi, Pandemi, semoga pembangunan di Desa Ndalengan Amin, amin. segera cepat terrealisasi dan sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ndalengan Insya yang Allah. maju bersama. Iya. Matur nuwun nggih. Iya, sama-sama, Selamat, semoga Pak sukses selalu Budi. untuk panjenengan. Oke. Kata saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tujuh Pak, coba Pak.